Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, di channel Aaron Official, tempat berbagai informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K, dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Dalam video kali ini, saya ingin menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, dan teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air. Nah, dalam informasi kali ini teman-teman disampaikan bahwa besaran THR Lebaran karyawan swasta 2024 ini jadwal pencairannya. Untuk lebih lanjutnya teman-teman, mari kita simak dalam video berikut ini. Dikutip dari kompas.tv, Jakarta, tunjangan hari raya atau THR karyawan swasta akan dicairkan secara bertahap menjelang Lebaran 2024. Berdasarkan surat edaran Menaker nomor M-2-HK-04-Romawi 3 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh. THR karyawan swasta 2024 cair paling lambat H-7 Lebaran. Dengan kata lain, THR karyawan swasta bisa cair sebelum H-7 Lebaran dan paling lambat pada H-7 Lebaran. Nah, di sini disampaikan teman-teman bahwa THR karyawan swasta akan cair sebelum H-7 Lebaran. Artinya bisa dipastikan mulai dari H-10 Lebaran, H-9 Lebaran, H-8 Lebaran, dan paling telat, paling akhir adalah di H-7 Lebaran. Dirjen Bin Wasnaker dan K3 Kemnaker Hayani Rumondang mengatakan perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya akan dikenakan denda. Nah, di sini teman-teman sudah dijelaskan bahwa Dirjen Bin Wasnaker dan K3 Kemnaker Hayani Rumondang menyampaikan bahwa perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawannya itu akan dikenakan dendanya. Untuk dendanya mari kita simak dalam video selanjutnya teman-teman. Denda perusahaan atas hak pekerja itu timbul saat masuk 7 hari sebelum hari H, maka dihitung 7 hari sebelumnya. Dendanya 5% dari total penghasilan satu individu atau beberapa jumlah pekerja yang belum dibayarkan. Kata Hayani dalam konferensi pers di kantor Kemnaker Senin 18 Maret 2024. Namun kewajiban perusahaan membayar denda tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar THR keagamaan, ujarnya. Nah, teman-teman, bagi perusahaan yang tidak membayarkan atau telat membayarkan THR bagi karyawan swasta, maka akan dikenakan denda. Berapa dendanya? Yaitu sebesar 5% dari total penghasilan satu individu atau berapa jumlah pekerja yang belum dibayarkan. Nah, 5% ini teman-teman dihitung dari berapa jumlah pekerja yang belum dibayarkan ini. Mulai dari satu individu dan beberapa jumlah pekerja lainnya yang belum terbayarkan. Meskipun demikian teman-teman, perusahaan juga tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayarkan THR keagamaan bagi karyawan swasta. Kita lanjut teman-teman, berapa besaran THR karyawan swasta tahun 2024? Nah, yang pertama, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau berturut-turut atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Nah, teman-teman yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara berturut-turut, artinya tidak pernah putus 1 bulan dalam rentetan waktu 12 bulan, maka akan diberi sebesar 1 bulan upah. Yang kedua teman-teman, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. Nah teman-teman, di sini disampaikan bahwa teman-teman karyawan swasta yang mempunyai masa kerja 1 bulan tetapi secara terus menerus, artinya dalam 1 bulan atau dalam 30 hari teman-teman tidak ada off, artinya secara terus menerus dalam 1 bulan itu bekerja
tetapi teman-teman kurang dari 12 bulan seperti hal yang disampaikan pada urut pertama tadi, maka teman-teman akan diberikan proporsional. Maksudnya teman-teman, THR teman-teman akan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan, yaitu masa kerja teman-teman dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Untuk selanjutnya teman-teman, yang ketiga, bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama ini teman-teman, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Nah, maksudnya di sini teman-teman, bahwa pekerja atau buruh ini yang tadi dengan perjanjian kerja atau harian lepas, di sini disampaikan di hal yang pertama ini teman-teman, yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan. Nah, maksudnya di sini teman-teman, dalam 12 bulan sebelum hari raya keagamaan teman-teman, upah yang diterima teman-teman dijumlahkan dan diambil rata-ratanya, maka itulah 1 bulan upah yang akan diberikan kepada teman-teman sebagai THR. Yang kedua teman-teman, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Nah, di sini teman-teman berbeda dari hal yang pertama tadi yang telah disampaikan, bahwa teman-teman jika 12 bulan, maka teman-teman upah yang diterima dari bulan pertama sampai bulan 12 akan dijumlahkan dan rata-ratanya diambil, maka upah itu nanti yang akan menjadi THR teman-teman 1 bulan. Nah, berbeda dengan hal tersebut teman-teman, di sini disampaikan bahwa jika teman-teman pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan teman-teman dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Maka contohnya 9 bulan teman-teman bekerja, artinya kurang dari 12 bulan, maka rata-rata upah teman-teman yang diterima dari 9 bulan itu, maka itulah yang diterima teman-teman sebagai upah 1 bulan dalam pembayaran tunjangan hari raya. Bagi pekerja atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Jadi sudah jelas di sini teman-teman ya. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR keagamaan, sebagaimana yang ditentukan di atas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut. Nah, teman-teman, karyawan swasta yang telah membuat suatu perjanjian kerja atau berdasarkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, maka THR yang diterima teman-teman sudah ditentukan sejak awal. Artinya teman-teman tidak masuk dalam kategori yang telah kita sampaikan dari awal. Maka teman-teman masuk di urutan yang kelima ini, bahwa pemberian THR kepada teman-teman sudah ditentukan berdasarkan perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami dapat memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Dan terima kasih teman-teman semua.